Perpustakaan ini berhantu. Film. Halo, ini video lanjutan. Perpustakaan ini berhantu. Kalau kalian belum lihat part 1, silahkan klik link di kolom deskripsi agar tidak bingung dengan ceritanya ya. Saat kukira itu Satoru, namun yang berdiri di hadapanku malah lelaki aneh yang tak kukenal. Dia berdiri sambil menyeringai menatapku. Oh, tolong, maafkan aku. Aku tak tahu di mana salahku, tapi aku mohon, maafkan aku. Aku bicara asal karena ketakutan. Bebaskan aku! Dia berteriak. Aku bingung. Aku tak memegang apapun. Apa yang harus aku bebaskan? Sedikit pun aku tak mengerti maksud dari teriakan itu. Tiba-tiba aku terserap ke dalam kegelapan dan kudapati aku berada di tempat antah berantah. Di sekelilingku gelap sekali. Aku tak bisa melihat apapun kecuali buku yang ada di depanku. Aku mengambilnya dan mulai membacanya. Aku tak mengerti. Tulisan yang ada di buku ini berbeda, seperti mantra sihir. Bakar! 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 Aku jengkel dengan kengerian ini. Aku tak bawa korek. Bagaimana caraku membakarnya? Aku seperti tersedot lagi. Dan kini aku berada di perpustakaan dengan suara orang-orang meneriakkan namaku. Ratu! 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 Hai teman-teman, aku di sini. Ratu! Teman-teman memelukku. Ada apa? Aku bertanya kebingungan. Kami mencarimu kemana-mana, tapi kamu tak ada. Aku hendak menceritakan yang terjadi, tapi nada melanjutkan. Kamu sudah hilang selama 3 hari, dan orang-orang terakhir melihatmu di perpustakaan. Kami kebingungan sekali mencarimu. Kemana saja kamu selama ini? Apa? 3 hari? Aku merasa hanya beberapa menit di dalam ruangan gelap itu. Akhirnya, Bu Sinta menenangkan teman-teman dan menuntunku untuk duduk di lobi menunggu orang tuaku menjemput. Saat menunggu, orang-orang bertanya banyak hal padaku, seperti dari mana saja kamu, apa yang terjadi, bagaimana keadaanmu. Tapi, jujur, aku tak terlalu mendengar apa yang mereka tanyakan, atau mungkin aku tidak peduli, karena aku masih terlalu bingung dan kaget dengan apa yang terjadi. Bahkan, aku tak tahu kapan orang tuaku menjemput, dengan apa aku kembali ke rumah, dan bagaimana aku bisa masuk kamar. Saat kusadari, aku sudah duduk di sini, mencoba menuliskan hal-hal yang aku alami di buku harianku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku masih melayang pada kejadian di tempat gelap itu. Malam itu, atau hari itu, atau hari-hari itu akan menjadi pengalaman yang tak pernah kulupakan. Seminggu setelahnya, kisahku sudah menyebar dan menjadi berita terhangat bulan itu. Kemudian di akhir pembelajaran, kepala sekolah memanggil namaku melalui pengeras suara. Ada apa? Tak tahu. Apa kau buat masalah akhir-akhir ini? Tak ada. Ya sudah, kutunggu kamu di mobil. Oh iya, lupa belum kuceritakan. Satoru merupakan tetanggaku, jadi kami selalu pulang pergi sekolah bersama. Tuh, silahkan duduk. Apa saya melakukan suatu kesalahan, Pak? Oh, tidak. Tak ada. Bagaimana ya saya memulainya? Sebelumnya, saya minta maaf. Atas apa, Pak? Atas kejadian hilangnya kamu. Itu ada kaitannya dengan sekolah ini. Apa? Bapak kepala sekolah mulai bercerita. Kejadian ini terjadi berpuluh-puluh tahun lalu, saat ilmu hitam masih merajalela dan menjadi hal yang biasa. Hiduplah keluarga Pranoto. Bapak Pranoto adalah seorang pengusaha yang sukses dan dihormati. Ia memiliki 3 anak, Arman, Andra, dan Alina. Saat ia merasa sudah mendekati akhir hidupnya, ia membuat surat wasiat. Di dalamnya, dia menulis bahwa warisan akan dibagi sama rata. Dan tersemat sebuah mantra kuno yang berarti, seseorang yang tamak dalam proses pembagian akan menemui nasib yang tidak pernah dibayangkan. Arman, anak sulungnya, merasa lebih berhak
Tidak bisa menahan hasratnya untuk menguasai lebih banyak harta, Arman menyusun rencana jahat. Ia menyuap pengacara keluarga untuk memalsukan dokumen-dokumen wasiat, memastikan bahwa sebagian besar kekayaan jatuh ke tangannya. Saat momen itu tiba, Andra dan Alina terkejut melihat bagaimana warisan terbagi jauh dari yang dijanjikan. Hampir seluruh harta warisan diberikan kepada Arman, meninggalkan mereka dengan bagian kecil. Dan Arman tersenyum puas. Namun, malam setelah pembacaan wasiat, sesuatu yang ganjil terjadi. Ketika Arman sedang duduk di ruang keluarga, piano tiba-tiba berbunyi, dan lid terbuka menampakkan sebuah buku usang. Tanpa disadari, buku itu terbuka dengan sendirinya, menampilkan halaman-halaman yang bergerak seolah-olah tertiup angin. Dari dalam halaman-halaman buku itu, muncul kabut gelap yang melilit tubuh Arman. Arman mencoba berlari, namun kakinya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya telah menangkapnya. Dari buku itu muncul sosok bayangan Bapak Pranoto, tampak lebih besar dan lebih menyeramkan dari sosoknya semasa hidup. Ketamakanmu telah melanggar wasiatku, Arman, dan sekarang kau akan menanggung akibatnya. Sebelum Arman bisa berkata apa-apa, tubuhnya mulai ditarik masuk ke dalam buku yang terbuka. Dia merasakan sensasi aneh ketika tubuhnya mulai menyusut, hingga akhirnya seluruh tubuhnya terserap ke dalam halaman-halaman kuno itu. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tenggelam oleh kegelapan yang mengelilinginya. Dalam hitungan detik, Arman sepenuhnya tersegel dalam buku, hilang dari dunia nyata. Buku itu menutup dengan suara keras, lalu diam, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Buku itu disimpan di gudang perpustakaan. Saat kemarin kamu merapikan buku, mungkin kamu tidak sengaja membuka bukunya. Alhasil, arwahnya bisa keluar. Untungnya, kamu orang yang baik, Ratu. Malaikat penjagamu mampu menarikmu kembali ke dunia ini. Teman-teman, ketamakan dan keegoisan itu tidak ada gunanya. Ketamakan adalah dorongan untuk selalu ingin memiliki lebih, tanpa pernah merasa cukup, dan membuat seseorang kehilangan arah dalam hidup. Jangan tamak, karena tamak hanya membawa pada kehancuran. Dalam mengejar lebih, kita sering lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari rasa cukup dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Ketika kita tamak, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati saat ini dan mensyukuri berkah yang ada. Ingat, dunia ini cukup luas untuk semua orang. Berbagi dengan sesama dan merendahkan hati adalah kunci untuk kehidupan yang damai dan bahagia. Tamak tidak akan pernah membawa kedamaian, hanya kekosongan yang semakin mendalam.